Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Terutama nikmat lahirnya kita dari rahim seorang ibu yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang wajib kemudian kita jaga sampai kita tidak hanya menjadi orang yang berislam, tapi juga orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar yang kita patut syukuri dan miliki saat ini adalah nikmat hidupnya kita dalam alam kemerdekaan. 78 tahun telah kita kemudian merdeka dari penjajahan. Maka sungguh dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menambah keberkahan, menambah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh apabila kalian kemudian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka aku akan kemudian tambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, apabila kalian mengkufuri nikmat yang aku berikan, sungguh azabku sangatlah pedih. Maka timbullah pertanyaan kemudian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dari kemerdekaan yang kita miliki, kemerdekaan yang bangsa kita ini telah miliki. Yang pertama adalah cara untuk kemudian kita mensyukuri nikmat ini adalah sadar dengan betul atau menyadari bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki sekarang adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Dan ini adalah nikmat yang besar bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak? Kaum muslimin apabila dalam keadaan dijajah, maka sangat sulit kemudian untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Para pejuang dari kemerdekaan kita, para pendiri dari bangsa ini kemudian sadar betul bagaimana bahwasanya kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketahui bahwa mereka mencantumkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan atau atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka masyarakat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Karena dengan kenapa? Karena dengan mensyukuri kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kita sadar bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki saat ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selain dari kemudian pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang dari bangsa ini. Yang kedua, cara kita kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari nikmat kemerdekaan ini adalah yaitu meningkatkan ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sungguh masyarakat dari suatu bangsa, dari suatu negeri, yang mereka itu setiap dari individual dari masyarakat tersebut kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian akan menyelamatkan mereka dari segala hal yang merusak diri mereka, malapetaka
yang akan menghancurkan diri mereka, seperti dari kesyirikan, dari perzinahan, kerusakan moral, korupsi, pencurian, dan seterusnya. Juga dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Andai sekiranya suatu negeri, suatu penduduk, kemudian mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun sayangnya mereka kemudian mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang selanjutnya yang bisa kita pakai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari nikmat kemerdekaan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sudah sepatutnya bagi setiap kaum muslimin memiliki jiwa-jiwa dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan cara membangun bangsa yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keindahan, dan semaksimal mungkin untuk menekan segala macam kemungkaran. Agar apa? Agar masyarakat kemudian hidup dengan penuh nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai persaudaraan, tanpa adanya kezaliman, kemungkaran yang kemudian menurunkan derajat kita sebagai derajat atau sebagai manusia yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga mencegah segala murkah dan amarah Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini. Negara yang merdeka kemudian adalah negara yang bisa memberikan kedamaian untuk seluruh rakyatnya. Negara yang merdeka kemudian adalah negara yang bisa menekan segala macam kezaliman, segala macam kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Untuk mereka yang kemudian diberikan tampuk kekuasaan, mereka kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, menunaikan zakat, amar ma'ruf dan nahi munkar, walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah kembali segala perkara. Yang terakhir, kemudian cara kita untuk mensyukuri nikmat dari kemerdekaan ini adalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya para pejuang dari negeri kita, pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini, mereka sadar bahwasanya kemerdekaan yang mereka raih adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga rahmat ini, kita undang rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini. Dengan apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan kemudian seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Meramaikan masjid-masjid juga salah satu cara untuk kita kemudian mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apabila setiap dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala diramaikan oleh kaum muslimin, dan setiap individu dari mereka berdoa ketika mereka masuk ke dalam masjid tersebut, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Maka sungguh niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan rahmat untuk negeri kita, untuk tanah air kita. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.